Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sini saya Dinar Rahmatul Mardian dengan NPM 2113191023. Di sini saya perwakilan kelompok yang beranggotakan. Yang pertama ada Ade Lukman dengan NPM 2113191007. Terus ada Ahmad Yunus 2113191031. Ada Muhammad Ridwan 2113191008 dan ada Rijal Fadila 2113191009. Pada video kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari tugas yang dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu program aplikasi pendeteksi nominal uang kertas dengan metode segmentasi. Di sini tugas ini kita kerjakan untuk memenuhi mata kuliah pengolahan citra yang diampu oleh Bapak Tony Arifin. Oke, sini kebutuhan aplikasi yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada PyCharm. Sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python 3.8. Punya apa itu PyCharm? Jadi PyCharm itu adalah salah satu IDE Python yang paling populer. PyCharm kompatibel dengan platform Linux, macOS, dan Windows. PyCharm merupakan salah satu IDE Python terbaik yang menyediakan dukungan untuk versi Python dari 2, yaitu 2.7 dan Python 3 ke atas. PyCharm sendiri hadir dengan sejumlah besar modul, paket, dan alat untuk mempercepat pengembangan Python sambil mengurangi upaya yang diperlukan untuk melakukan hal yang sama secara besar-besaran secara bersamaan. Lalu untuk source-nya sendiri di sini kelompok kita menggunakan OpenCV, Globe, NumPy, dan Immutils. Pertama, OpenCV atau Open Source Computer Vision Library adalah sebuah library open source yang dikembangkan oleh Intel yang fokus untuk menyederhanakan programming terkait citra digital. Dalam OpenCV sudah mempunyai banyak fitur, antara lain pengenalan wajah, pelacakan wajah, deteksi wajah, filtering, dan berbagai jenis metode AI atau Artificial Intelligence. Dan juga menyediakan berbagai algoritma sederhana terkait computer vision untuk low-level API. OpenCV mempunyai banyak fitur yang dapat dimanfaatkan, itu image and video input-output, lalu computer vision secara umum dan pengolahan citra digital untuk low dan mid-level API, modul computer vision high level, metode untuk AI dan machine learning, sampling gambar dan transformasi, metode untuk menciptakan dan menganalisis gambar biner, metode untuk memperhitungkan pemodelan 3D. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Ahmad Yunus. Di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Baik, di sini ada yang kedua yaitu Globe. Globe merupakan modul dari bagian yang berguna dari Python Pustaka Standar. Globe itu merupakan kepentingan dari global yang digunakan untuk mengembalikan semua jalur file yang cocok dengan pola tertentu. Kita menggunakan Globe untuk mencari pola file tertentu atau mungkin lebih berguna untuk mencari file yang dimana file tersebut cocok untuk pola tertentu dengan menggunakan karakter wildcard. Lalu yang ketiga ada NumPy. NumPy merupakan kependekan dari Numerical Python yang dimana merupakan salah satu library pada Python yang berfungsi untuk melakukan proses komputasi numerik. Di mana library ini untuk memudahkan operasi komputasi pada data serta cocok untuk melakukan akses secara acak. Lalu yang keempat ada Immutils yang merupakan serangkaian fungsi untuk membuat fungsi pemrosesan gambar dasar seperti terjemahan, rotasi, pengubahan ukuran, kerangka, dan menampilkan gambar Matplotlib yang lebih mudah digunakan menggunakan OpenCV dan Python 2.7 atau serta Python 3 ke atas.
Baik, di sini saya Muhammad Ridwan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prepare template. Yang dimana prepare template ini adalah merupakan proses yang dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan sebelum template matching. Untuk melakukan template matching, proses yang terjadi di antaranya adalah yang pertama adalah image scaling. Image scaling ini adalah sebuah proses grafik komputer yang menambahkan atau mengurangi ukuran gambar digital tanpa mengubah kualitas asli dari gambar tersebut. Jadi pada gambar yang akan dimunculkan pada program ini akan di scaling, itu lebih tepatnya dikecilkan. Dan yang kedua di sini adalah proses grayscale, yaitu adalah citra yang nilai intensitas pikselnya berdasarkan derajat keabuan. Jadi di sini gambar yang akan ditampilkan akan diubah warnanya menjadi warna abu untuk diproses ke proses selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Riza Padilla. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Lalu ada proses sharpening. Proses sharpening merupakan usaha untuk memperoleh kembali detail tajam dari sebuah citra yang hilang karena blur. Jadi gambar diambil lalu dihilangkan blurnya sehingga membuat gambar tersebut menjadi lebih jelas. Lalu ada proses smoothing. Proses smoothing bertujuan untuk menekan gangguan atau noise pada citra. Gangguan tersebut biasanya muncul akibat dari hasil penerokan yang tidak bagus atau akibat transmisi data yang gagal. Baik, saya Adi Lukman. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang tadi teman-teman sudah dijelaskan tentang pemaparan teori-teorinya. Di sini ada sedikit codingnya ya. Nah, untuk di atas yang tadi itu yang dibutuhkan yang import globe, terus CV2 yang NumPy, terus imutils. Kemudian yang bawahnya ini ada yang untuk mencari nanti kalau misalkan kita mau mencari menentukan uangnya, kita mencari ke folder template. Nah, ini maksudnya bintang untuk semua file yang ada di folder template akan dicek. Jadi nanti kita akan mencari tahu berapa nilai nominal uang yang kita pengen lihat ya. Terus di sini ada buat scaling, grayscale. Nah, ini ada grayscale. Kemudian di bawah juga masih banyak. Biar gak lama, kita lihat saja langsung ke demo aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya seperti ini ya jadinya. Jadi di sini ada angka 1000 ya. Jadi maksudnya ini untuk template-nya nantinya yang digunakan itu untuk uang 1000. Nah, di uang 1000 ini nanti akan diubah menjadi hitam putih seperti ini, disebutnya yang scaling gitu ya. Terus di grayscale jadi abu-abu. Kemudian dicari lagi, dan kalau misalkan udah ketahuan nanti ada kotak kalau misalkan sesuai dengan nominalnya. Kemudian kita lihat tadi. Nah, ini kenapa meskipun masih 1000 tapi tidak ada, ini karena uang pecahan 1000-nya berbeda. Karena di sini penulisan 1000-nya pun berbeda, ini uang 1000 yang baru. Coba kita close lagi. Kita close. Nah, ini yang tadi yang 2000 tidak ditemukan juga. Nah, ini yang kalau yang 1000, ini 1000 yang lama, tapi ini dengan template-nya yang 1000 yang baru, di sininya tidak ada kotak. Nah, masih kosong. Nah, kalau misalkan yang baru ditemukan dan ininya pun ada. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah, nantinya akan ditemukan yang sudah terdeteksi. Nah, ini ada yang terdeteksi itu ada yang 1000 lama dan 1000 yang baru. Nah, mungkin sekian
yang bisa saya sampaikan dan dengan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.